Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kepala Pusat Klinik Jurnal HKI dan Inovasi Universitas Haluoleo, Ibu Waiba SPI MAP Sains PhD. Beliau akan menerangkan, berbagi kepada kita mengenai hak kekayaan intelektual. Pertanyaan pertama, kami ingin mengetahui ada berapa jenis hak kekayaan intelektual itu, Bu? Terima kasih Pak Idris. Jadi kalau soal HKI ada beberapa jenis sebetulnya, tapi yang paling umum yang kita kenal itu adalah paten. Selain paten, hak kekayaan intelektual itu ada merek, kemudian ada desain industri, kemudian ada indikasi geografis, ada hak cipta, ya kayaknya ada itu yang sekarang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kemenkumham. Apa bedanya masing-masing? Kalau paten itu umumnya adalah hasil inovasi yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya, hasil olah pikir kita, dan inovasi baru yang ingin kita eksklusif, haknya eksklusif untuk kita, dan sebetulnya tujuannya adalah untuk melindungi investor. Sebetulnya tujuan utamanya bukan melindungi inventornya sebetulnya, tapi melindungi investor yang akan invest uang modal untuk mengembangkan produk, misalnya produk yang kita patenkan itu. Jadi apa yang bisa dipatenkan? Yang bisa dipatenkan itu metode pembuatan produk atau produknya sendiri, proses pembuatannya. Nah, itu yang bisa dipatenkan. Kalau di Indonesia, mikroorganisme juga yang baru itu bisa kita patenkan. Kalau yang di Amerika semua hasil olah pikir itu sebetulnya mereka tidak membatasi, semuanya bisa dipatenkan. Tapi kalau kita di Indonesia kita ambil, sebetulnya kita adopsi yang Eropa punya. Jadi hanya kalau untuk organisme kita hanya bisa patenkan yang mikro saja, mikroorganisme masih bisa kita patenkan. Kalau kita temukan yang baru, karena kan biasanya kita agak bingung antara discovery dengan invention kan. Kalau paten itu lebih ke invention, kalau discovery itu tidak bisa kita patenkan. Itu beda paten. Kalau merek itu merek dagang yang eksklusif milik kita gitu ya, desainnya. Jadi yang bisa didaftarkan mereknya itu adalah desainnya, warna, logo, itu bisa kita klaim kekayaan intelektualnya sebagai merek gitu. Jadi merek dagang seperti Kiranti itu kan sudah didaftarkan, jadi tidak bisa kita ambil lagi. Atau kemarin yang sempat heboh wafer Superman gitu kan. Ternyata Superman itu kan mereknya Marvel, punya Marvel. Jadi perusahaan itu menggugat pemilik merek Superman di sini di Indonesia karena mereka merasa itu merek mereka. Jadi desainnya, logo, warna baju Superman itu kan punya mereka. Jadi tapi karena kemarin itu kendalanya mereka tidak menang karena mereka tidak mencatatkan merek itu di Indonesia, hanya dicatatkan di Amerika. Jadi itu ranah hukumnya lah. Tapi kalau pengertiannya merek itu adalah merek dagang yang eksklusif milik kita dan bernilai komersial. Semuanya ini, semua hak kekayaan intelektual itu baseline-nya adalah punya nilai komersial. Jadi kalau tidak punya nilai komersial biasanya nilainya juga kurang. Bisa saja kita patenkan, tapi ininya adalah baseline-nya harus memiliki nilai komersial. Kemudian yang ketiga, desain industri. Desain industri itu contohnya misalnya desain iPhone atau handphone misalnya ya, atau Vivo atau berbagai desain. Jadi atau sirkuit, misalnya komputer di dalamnya gitu, ada sirkuit tertentu yang
tidak sama. Itu merupakan hasil invensi yang spesifik di merek itu, misalnya di iPhone misalnya. Jadi itu juga dicatatkan hak kepemilikannya, hak kekayaan intelektualnya, dan itu kalau misalnya dilanggar bisa berkonsekuensinya ke hukum. Jadi semua ini paten, merek, desain industri, indikasi geografis. Nanti sebentar saya jelaskan indikasi geografis. Semuanya ini kalau misalnya ada pelanggaran, konsekuensinya adalah pengadilan hukum gitu. Jadi semuanya bermuara ke sana. Kalau indikasi geografis itu adalah spesifik di satu lokasi. Produk yang spesifik satu lokasi. Contohnya apa? Contohnya misalnya kopi Darjeeling. Teh Darjeeling. Itu kan indikasi geografi di India kalau saya tidak salah. Jadi itu teh spesifik di situ. Yang kemarin yang baru saja dicatatkan itu adalah yang di Papua, kopi Papua kayaknya kalau saya tidak salah. Dan itu biasanya kalau indikasi geografis yang mendaftarkan adalah pemerintah setempatnya. Jadi harus pemerintahnya proaktif kalau tidak mau dicontek oleh daerah lain. Atau ada juga kopi Delhi ya, atau kopi Aceh gitu ya. Itu yang indikasi, jadi mengindikasikan produk itu di satu lokasi tertentu gitu. Kemudian apalagi ya setelah indikasi hak cipta. Hak cipta itu jadi semua hasil olah pikir kita yang sudah dalam bentuk misalnya buku, tesis atau mungkin produk juga bisa kita catatkan hak ciptanya sebagai kita punya ini. Tapi kalau di Simlitapmas itu sekarang sudah tidak diakui lagi kalau misalnya kita hak ciptanya, misalnya buku kita catatkan hak ciptanya. Di Simlitapmas tidak terhitung. Tapi kalau untuk dosen, untuk perhitungan KUM masih bisa. Kemarin saya dapat informasinya seperti itu. Jadi mungkin itu saja untuk sementara, mungkin yang ada 5 HKI atau hak kekayaan intelektual yang dikelola oleh Dirjen KI. Kemudian bisa dijelaskan perbedaan antara paten sederhana dengan paten, Bu? Antara paten dan paten sederhana. Ya, jadi paten ada yang paten utuh, ada yang paten sederhana. Bedanya sih di jangka waktu perlindungannya, Pak. Jadi perlindungan, misalnya paten sederhana itu kalau saya tidak salah perlindungannya dia 5 tahun. Kalau paten itu 10 atau di atas 10 tahun gitu. Jadi jangka waktu perlindungannya dan biaya pemeliharaan patennya gitu. Jadi kalau paten sederhana dia lebih murah kayaknya, dan biasanya 5 tahun pertama itu gratis. Nanti setelah 5 tahun kemudian baru ada biaya pemeliharaan. Dan biaya pendaftarannya juga lebih murah di paten sederhana dibandingkan paten. Jadi biaya pengurusan paten lebih mahal dibanding yang paten sederhana. Kalau yang rata-rata hasil penelitian di perguruan tinggi sih rata-rata biasanya lebih ke paten sederhana. Karena itulah, maksudnya jangka perlindungannya tidak terlalu lama, dan kalau biasanya inventor juga kan kalau rata-rata kita dosen kan tidak memikirkan nilai komersilnya gitu. Jadi itu salah satu kekurangan juga sih kemarin yang menjadi concern teman-teman pegiat KI di perguruan tinggi, bahwa rata-rata sebetulnya di perguruan tinggi itu mendaftarkan paten sederhana dan belum memikirkan valuasi dari atau nilai dari paten itu. Dan ini jadi tugas besar sebetulnya perguruan tinggi untuk bisa memikirkan setelah paten, setelah itu apa. Karena intinya kan kalau kita mendaftarkan KI itu intinya adalah kita ke nilai komersilnya, komersialisasinya. Jadi harapannya kalau ada paten di perguruan tinggi itu bisa kita komersilkan dan menjadi membawa dana tambahan ke perguruan tinggi. Jadi bukan lagi ada dana tambahan lah dari paten dosen-dosen di perguruan tinggi. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua bagaimana prosedur pendaftaran paten itu, Bu? Prosedur pendaftaran paten. Ya sekarang ini DJKI semuanya pendaftaran KI itu sudah online. Jadi kalau di perguruan tinggi kita
kalau di perguruan tinggi semua rata-rata ada sentra HKI di tiap perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi, lembaga pemerintah juga, litbang gitu. Itu semua ada sentra HKI-nya. Kalau kita di UHO ada di bawah LPPM, maksudnya yang lebih ke ya, jadi tergantung masing-masing perguruan tingginya pengelolaannya. Ada juga beberapa perguruan tinggi semua yang masih di bawah LPPM. Tapi rata-rata yang perguruan tinggi maju itu mereka sudah punya direktorat sendiri, direktorat inovasi dan kekayaan intelektual. Itu biasanya langsung di bawah wakil rektor. Saya melihat bahwa pendaftar itu tetap mencantumkan nama ketua LPPM. Di pendaftaran paten itu kalau lewat sentra HKI kan dialihkan haknya. Hak kepemilikan paten itu dialihkan dari individu karena misalnya dosen itu bekerja kan di lembaga itu. Jadi dia dapat grant, dapat paten itu karena dia ada di lembaga itu. Jadi sudah sewajarnya hak kepemilikannya masuk ke lembaga itu sebetulnya. Jadi ya apapun lembaganya gitu. Kalau dia punya kerja di satu lembaga, jadi ibaratnya semua fasilitas dan apapun yang dia peroleh karena dia kerja di situ gitu. Jadi makanya ada dokumen yang memang di paten itu memang ada pada saat kita mendaftar paten, di samping draft paten yang sudah baku template-nya, ada namanya surat pernyataan kepemilikan inventor. Itu inventornya tetap di list siapa-siapa inventornya atau penemunya. Kemudian ada hak pengalihan hak kepemilikan. Jadi dari individu inventor ke lembaga gitu. Dan untungnya juga kalau kita pakai lembaga itu biasanya jauh lebih murah kita daftarkan. Kalau sekarang paten sederhana lewat online, lewat lembaga itu hanya 200.000, sedangkan paten itu 350.000. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada suatu proses, kemudian kita menggunakan contoh sederhana, ada komposisi fermentasi. Jadi yang dipatenkan adalah komposisi dari bahan-bahan yang akan difermentasi. Kemudian sekaligus juga terus juga bakteri atau fermentator, bioaktivator yang ada itu juga adalah hasil buatan sendiri, sehingga dalam satu proses itu melibatkan dua komponen yang mengandung atau ingin Dipatenkan. Okay. Jadi yang pertama komposisi dari material yang akan menjadi difermentasi, kemudian dia juga karena menggunakan bioaktivator sendiri itu juga, apakah bisa seperti itu? Iya bisa Pak. Itu namanya klaim. Jadi dalam drafting paten itu setelah ada deskripsi di deskripsi paten ada latar belakang invensi namanya, kemudian ada uraian lengkap invensi, kemudian ada klaim. Jadi klaim itu apa yang ingin kita patenkan sebetulnya. Bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu. Maksimal 10 kalau paten sederhana, maksimal 10 ya. Kalau lebih itu akan ditambahkan biaya. Kalau paten juga kayaknya sama, maksimal 10. Kalau paten itu maksimal 10. Kalau ada kelebihan klaim itu akan ditambahkan biayanya. Jadi kalau melibatkan lebih dari satu, kemudian semua berpotensi untuk dipatenkan, bisa dirangkai dalam satu drafting. Jadi satu paten itu bisa beberapa klaim. Jadi jadi satu buah paten itu isinya misalnya 2 atau 3 klaim atau 5, ya maksimal 10 klaim. Jadi dalam semua klaim yang kita kalau sudah di granted atau setelah melalui pemeriksaan. Jadi ada beberapa proses pemeriksaan paten. Kalau paten kita bicara khusus paten sekarang. Kalau setelah kita daftarkan ada namanya pemeriksaan formalitas. Setelah lulus formalitas biasanya kita membayar lagi untuk pemeriksaan substantif. Formalitas setelah itu dipublikasi ke halayak luas, semua bisa akses. Mereka akan lihat ini klaim-klaimnya kira-kira sudah pernah enggak, ini kayaknya mirip punya saya deh klaimnya. Misalnya sudah pernah ada paten sebelumnya. Jadi orang bisa komplain bahwa oh ini sama dengan saya, kenapa dia dia klaim lagi? Karena paten itu
apa namanya, first to file, apa sih namanya itu. Jadi siapa yang pertama mengajukan itu yang dapat gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada yang pernah mengajukan dan masa perlindungannya belum habis, jadi kita tidak bisa mengajukan lagi. Kecuali masa perlindungannya sudah habis, sudah expire patentnya, jadi kan sudah tidak dilindungi lagi. Kita bisa ajukan, wah ini punya kita loh yang baru. Walaupun mungkin mirip dengan dia, tapi karena dia sudah expire patentnya, sudah tidak dilindungi lagi, jadi kita bisa ajukan sebagai hasil invensi kita. Oh, jadi ada kemungkinan ketika kita mengajukan 1, 2, atau 3 dalam satu naskah, ada yang komplain ya. Lebih dari 1, tapi yang 3 yang lain masih bisa tetap lolos. Iya, masih bisa. Tapi itu kan bisa ada dispute ada bisa kita dispute lagi, bisa kita, oh ini bedanya dengan saya di sini gitu. Jadi makanya itu fungsinya publikasi. Setelah publikasi, kalau kita sudah masa publikasi sudah habis, paten sederhana biasanya 1,5 tahun. Kalau paten lebih lama 3 tahun kayak masa publikasinya. Jadi supaya makin banyak yang lihat gitu. Kalau setelah masa publikasi selesai, baru masuk ke tahap pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif itu paling lama 6 bulan setelah masa publikasi. Misalnya tanggal publikasinya hari 17 September gitu. Jadi kalau setelah 6 bulan, kita harus mengajukan pemeriksaan substantif. Nah, kalau tidak diajukan pemeriksaan substantif itu bisa jadi orang Kemenkumham akan menganggap paten kita tarik kembali, tidak jadi kita ajukan. Biasanya dalam bentuk apa itu pemeriksaan substantif? Jadi substantif patennya, jadi semua dicek. Jadi setelah misalnya tidak ada yang komplain, jadi semua dicek lagi, yang pemeriksa paten yang kemudian memeriksa lagi lebih teliti gitu. Jadi apakah betul ini baru? Jadi yang diperiksa apakah betul ini invensi baru yang belum pernah ada sebelumnya, walaupun orang tidak ada yang klaim. Apakah misalnya belum pernah diajukan di negara lain, misalnya ada kemiripan di negara lain. Apalagi, apakah ini masuk dalam kategori paten yang tadi, misalnya betul-betul invensi, bukan bukan hasil jiplak misalnya, atau bukan hasil. Jadi mereka ingin pastikan bahwa itu betul-betul invensi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan bagaimana nilai komersialisasinya. Jadi itu yang akan mereka periksa, pemeriksa paten. Jadi kalau misalnya setelah masa substantif selesai, dinyatakan lolos, maka baru masuk ke fase untuk granted. Jadi setelah itu baru ada sertifikat bahwa ini sudah sah sebagai paten. Ini paten perguruan tinggi ini dengan inventor siapa gitu. Jadi seperti itu. Oh ya, cukup lama juga menunggunya. Ya. Oke, makasih banyak, Bu. Makasih.